Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih partisipasinya rekan-rekan yang hadir di presentasi terkait proyek webinar urgensi literasi digital bagi masyarakat di era digital. Baik, next Pak. Oke, perkenalkan kami dari kelompok 5 ICT Literasi kelas MJ 104 semester ganjil 2021 Universitas Cyber Asia. Perkenalkan, di sini kami anggota kelompok yang pertama ada Saudara Ahmad Budi, Bapak Andri Wantoro, Arin Desti Indi Astuti, Evi Irene Menabu, Pak Hadi Magani, Pak Hadi Rahmat, Krisna Putra Pratama, Lucy Aprilia, Muhammad Sarul Alamin, dan yang terakhir adalah Saudara Wahyu Fadilan. Di sini saya sendiri, Muhammad Sarul Alamin, akan memandu jalannya webinar ini sesingkat mungkin. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami, untuk penyampaian dari latar belakang diselenggarakannya webinar ini atau proyek ini. Silakan Bapak Andri Wantoro. Terima kasih kepada Mas Sahrul Alamin untuk waktu yang diberikan. Saya akan membacakan latar belakang pada proyek ICT Literasi untuk pembukaan ini. Pada era modern seperti saat ini, perkembangan teknologi diyakini memiliki pengaruh yang sangat penting. Oleh sebab itu, pemerintah mendorong pendidikan memanfaatkan ICT untuk penyelenggaraan pendidikan jarak jauh atau e-learning. Tuntutan pemerintah Republik Indonesia mengenai perlunya memanfaatkan IT atau ICT dalam pendidikan menunjukkan bahwa teknologi ini diakui memiliki manfaat positif yang sangat besar bagi efektivitas pendidikan. Di dalam literasi digital, fitur-fitur yang perlu dipahami ialah hal yang mencakup dasar-dasar komputer, penggunaan internet, dan program-program produktif, keamanan dan kerahasiaan, gaya hidup digital, dan kewirausahaan. Next. Untuk sasaran spesifik yang ingin dicapai sebagai berikut. Meningkatnya jumlah dan variasi bahan bacaan literasi digital yang dimiliki setiap fasilitas publik. 2. Meningkatnya frekuensi membaca bahan bacaan literasi digital setiap hari. 3. Meningkatnya jumlah bahan bacaan literasi digital yang dibaca oleh masyarakat setiap hari. 4. Meningkatnya jumlah partisipasi aktif komunitas, lembaga, atau instansi dalam penyediaan bahan bacaan literasi digital. 5. Meningkatnya jumlah fasilitas publik yang mendukung literasi digital. 6. Meningkatnya jumlah kegiatan literasi digital yang ada di masyarakat. 7. Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan literasi digital. 8. Meningkatnya jumlah pelatihan literasi digital yang aplikatif dan berdampak pada masyarakat. 9. Meningkatnya pemanfaatan media digital dan internet dalam memberikan akses informasi dan layanan publik. 10. Meningkatnya pemahaman masyarakat terkait penggunaan internet dan UU ITE. 11. Meningkatnya angka ketersediaan akses dan pengguna melek internet di suatu daerah. Yang terakhir, 12. Meningkatnya jumlah pelatihan literasi digital yang aplikatif dan berdampak pada masyarakat. Demikian untuk pembukaan pada latar belakang di proyek ICT Literasi. Untuk selanjutnya, slide berikutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Evi. Silakan. Terima kasih.
Bentar ya. Kok suaranya? Dengar suaranya nih. Gimana sih? Terdengar. Terdengar. Bentar. Suaranya kedengaran di mana? Kedengeran. Sini pernah. Oke. Baik, selanjutnya saya akan membacakan pengertian literasi digital. Pengertian literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, dan jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkan secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu menghemat waktu. Yang kedua, belajar lebih cepat. Yang ketiga, menghemat uang. Yang keempat, membuat lebih aman. Yang kelima, selalu memperoleh informasi terkini. Yang keenam, selalu terhubung. Yang ketujuh, membuat keputusan lebih baik. Yang kedelapan, dapat membuat Anda bekerja. Yang kesembilan, membuat lebih bahagia. Dan yang terakhir, mempengaruhi dunia. Selanjutnya, digital. Pertama, teknologi digital manfaatnya, tetapi tidak bisa dipungkiri juga memiliki dampak negatifnya. Salah satu contoh dampak negatif pengguna teknologi digital adalah pada anak-anak di usia dini yang mana seharusnya perlu mendapatkan pendampingan dari orang tua. Memberikan kesempatan kepada slide berikutnya. Bang siapa? Magani ya? Waktu dan tempat saya berikan. Terima kasih. Terima kasih. Laporan statistik mencatat penggunaan media sosial di Indonesia pada tahun 2020 paling banyak yakni berusia 25 sampai 30 tahun. Kita bisa melihat dari grafik yang disajikan oleh teman-teman kelompok 5 bahwa pada rincian pengguna laki-laki dan perempuan masing-masing sebanyak 20,6% dan 14,8%. Posisi selanjutnya yakni pengguna berusia 18 sampai 24 tahun, rincian pengguna laki-laki dan perempuan masing-masing sebanyak 16,1% dan 14,2%. Next slide. Metode yang kami gunakan adalah proyek ICT literasi. Ini mencangkup metode secara kualitatif dan kuantitatif. Hal ini kami proyeksikan agar pencapaian proyek ini dapat diindikasi dengan kualitas materi yang disampaikan dan cara penyampaian dengan tujuan mudah dipahami oleh peserta pelatihan nantinya. Kemudian, jumlah peserta pelatihan juga menjadi indikasi yang kami targetkan dengan harapan semakin banyak orang yang mengikuti pelatihan dan paham dengan apa itu ICT literasi, mereka akan dapat menularkan kepada rekan-rekan di luar sana. Next. Oke, terima kasih. Selanjutnya, berdasarkan untuk presentasi di atas, output dan target capaian. Output utama dari kegiatan yang akan dilakukan ini adalah membuat masyarakat di era digital ini dapat memahami dan menyaring kebenaran setiap informasi yang didapatkan. Hal ini dilakukan untuk mengedukasi masyarakat agar mampu mengaplikasi informasi yang didapat dalam kehidupan sehari-hari.
Sebagai contoh, masyarakat mampu menyaring informasi digital agar dapat terhindar dari cybercrime. Untuk jadwal, proyek ini kami lakukan dengan mengikuti ketentuan yang sudah diberikan dosen atau prodi manajemen, yaitu rencana kegiatan atau proposal diajukan maksimal tanggal 28 November 2021 atau sebelum UTS. Kemudian membuat video rekaman presentasi rencana kegiatan selama masa UTS, yaitu 29 November 2021 sampai 5 Desember 2021. Kemudian membuat laporan progres kegiatan ini dengan batas waktu maksimal sebelum UAS. Selanjutnya mempresentasikan output luaran kegiatan ini selama periode UAS. Oke, Mas Amin. Iya, baik. Terima kasih rekan-rekan semua. Mungkin sudah jelas apa yang disampaikan dari draft dari proyek webinar ini. Yang pertama dari latar belakang. Jadi yang melatar belakang kegiatan webinar ini adalah terpilihnya informasi digital, dan hal ini adalah literasi digital itu terhadap kehidupan sehari-hari di masyarakat, di mana dalam hal ini tidak semua masyarakat itu paham terhadap apa itu literasi digital. Jadi sebisa mungkin kita dapat menghilangkan apa yang kita dapatkan untuk dapat disampaikan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Jadi langsung terkait jadwal. Jadi dari jadwal di sini, ini adalah proyek tugas dalam full satu semester di semester 2021 ini, yang mana sudah dijelaskan dengan jelas pada materi dan telah disampaikan, yaitu target kami adalah untuk UTS ini, video presentasi ini adalah target sebesar 40% terhadap TI. Namun nantinya di penyelesaian ini adalah saat UAS. Jadi di UAS nanti targetnya adalah 100% dengan harapan mampu merealisasikan ini. Mohon doanya rekan-rekan semua. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Dan saya mohon maaf terkait rekan-rekan yang belum bisa hadir langsung dalam presentasi ini. Tapi terima kasih kepada dukungannya, dan terima kasih sebesar-besarnya buat rekan-rekan yang sudah hadir dan berpartisipasi penuh dalam rangkaian kegiatan ini. Baik, terima kasih saya ucapkan. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua tetap sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Where are you?